Selamat sore kaum perempuan GKP Cawang, dimanapun kaum perempuan berada. Kita kembali berjumpa di sore hari ini dalam kebaktian kaum perempuan. Dan kita akan sama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di sore hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, di sore hari ini kami bersama dengan kaum perempuan GKP Cawang hendak menghayati hadirat Tuhan melalui perenungan firman Tuhan, perenungan sabda Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengarkan, renungkan bersama. Tolong kami ya Bapa di tengah keterbatasan kami. Kiranya Engkau yang memampukan kami oleh kuasa Roh Kudus sehingga kami senantiasa bisa memaknai firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan di tengah-tengah kondisi masa pandemi pada saat ini, Tuhan yang menuntun kami agar kami tidak saja menjadi pendengar firman Tuhan, namun juga pelaku firman Tuhan yang setia. Tuntun kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, di sore hari ini kita akan membaca salah satu bagian dari Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Markus 11 ayat 12 sampai dengan ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon ara itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Demikian firman Tuhan, maka berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat menyukai rujak buah gitu ya. Jadi kalau siang hari, apalagi kalau terik ya, kondisi panas gitu ya, biasanya saya akan beli rujak itu dekat kantor RW gitu ya. Dan saya kira kaum perempuan, ibu-ibu juga suka rujak buah gitu ya. Pagi sebelum masa pandemi, biasanya kalau ada ibu-ibu ngumpul gitu ya di tenda gitu ya, biasanya akan memakan rujak gitu kan. Beberapa kali saya temukan gitu ya, ada ibu-ibu yang pasti akan membelikan rujak kemudian dimakan bersama-sama gitu ya. Dan rujaknya tentunya rujak buah, di mana kita juga tahu ada banyak sekali manfaat dari buah gitu ya, vitaminnya, apalagi dalam kondisi masa pandemi pada saat ini. Imunitas ataupun menjaga imunitas tubuh salah satu hal yang baik untuk dikonsumsi tubuh adalah buah, karena vitaminnya cukup baik gitu ya. Bahkan saudara-saudara kita yang mungkin harus diisolasi juga, salah satu menu utamanya juga mungkin setiap hari harus memakan buah, karena itu yang dibutuhkan oleh tubuh, bermanfaat gitu ya. Jadi ketika bicara buah, ya pada umumnya semua suka makan buah gitu ya. Nah, ketika bicara terkait dengan buah yang bermanfaat, buah yang punya vitamin,
buah yang berdampak baik dalam kehidupan manusia, maka sebenarnya kita juga diingatkan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita juga harus berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dalam berbagai macam hal yang kita bisa lakukan. Dan ini juga yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di sini. Ketika di sini dikisahkan dalam Injil Markus, Tuhan Yesus di sana meninggalkan Betania, ya. Terus di situ Yesus merasa lapar, kemudian di situ dalam kondisi yang lapar, Tuhan Yesus melihat ada pohon ara yang sudah berdaun, gitu ya. Dan di sini dengan kondisi laparnya ini nampaknya Yesus berharap Yesus mendapatkan buah ara, gitu ya. Kondisi lapar jadi buah ara juga tentunya memberikan apa ya? Mungkin menghilangkan sedikit rasa lapar gitu ya yang dialami oleh Tuhan Yesus. Namun ternyata diungkapkan di sini Tuhan Yesus inginkan ada buah ara di sana, tapi Tuhan Yesus lihat di situ ternyata tidak ada apa-apa gitu ya. Hanya daun-daunnya saja gitu kan. Ini kan masa Tuhan Yesus lapar makan daun gitu ya, kan nggak mungkin gitu ya. Pasti buah gitu kan. Dan ketika bicara terkait dengan buah ara, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, jadi buah ara ini merupakan satu bahan pangan yang penting pada saat itu gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari orang Israel pada saat itu gitu ya. Bisa dijadikan berbagai macam panganan gitu dan dikonsumsi gitu ya, seperti itu. Nah, namun di sini tidak ada buah aranya gitu kan. Dan catatan dari penulis Injil Markus mengungkapkan bahwa ya tidak ada di situ buah aranya gitu ya. Karena di sini diungkapkan karena memang bukan musim buah ara. Ini juga menjadi sebuah jadinya tanda tanya mungkin ya kepada kita. Lah, ini Tuhan Yesus emang nggak tahu ya apa pada saat itu memang bukannya musim buah ara gitu ya. Karena buah ara ini ya tidak setiap hari, tidak setiap musimnya ataupun setiap bulannya berbuah. Ada masa di mana memang buah ara itu tidak berbuah. Namun nampaknya Tuhan Yesus di sini diungkapkan ya ini memang tidak ada jawabannya ya. Apakah memang Tuhan Yesus tidak tahu gitu ya? Buah ara itu punya musimnya. Jadi memang dalam tradisi Israel di sini diungkapkan buah ara ini dalam 1 tahun itu berbuah 2 kali, bulan Juni dan bulan September. Nah, bisa jadi Tuhan Yesus ketika peristiwa ini itu tidak pada bulan Juni ataupun tidak pada bulan September gitu ya, karena tidak ada buah aranya. Namun di sini Tuhan Yesus mengungkapkan gitu ya. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, gitu ya. Kalau di sini Lembaga Alkitab Indonesia kan memberikan judul Yesus mengutuk pohon ara, gitu ya. Dan pertanyaannya kan, apakah benar itu menjadi sebuah kutukan yang diberikan Tuhan Yesus kepada pohon ara karena tidak berbuah, atau sebenarnya ini gayanya Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran gitu ya, yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mengutuk pohon ara itu. Jadi seolah-olah ya jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, tapi sebenarnya bentuk sebuah pengajaran kepada murid-muridnya gitu ya. Ketika di sini diungkapkan buah ara ini memang musimnya itu hanya bulan Juni dan September, dan ketika berbuah itu tentunya berdampak bagi orang yang memetik dan orang yang memakannya gitu ya.
Ketika Tuhan Yesus mengungkapkan jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, ini sebenarnya bentuk sebuah pengajaran bagi murid-muridnya bahwa kehidupan orang percaya, murid-murid itu jangan seperti buah pohon ara yang hanya berbuah bulan Juni dan bulan September saja, gitu ya. Orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus melalui ini diajarkan kalau jadi orang Kristen, pengikut Kristus, murid Tuhan Yesus, jangan hanya musiman berbuahnya, gitu ya. Bahkan bicara buah iman, gitu ya. Jangan musiman, tapi itu harus justru dilakukan setiap hari. Kesempatannya taruhlah dalam 1 tahun itu ya dipergunakan dengan baik. Karena ada kesempatan, ada waktu yang tidak akan bisa diambil lagi, gitu ya. Dalam kebaktian rumah tangga diungkapkan, gitu ya, waktu sungguh singkat, gitu ya. Ini mau menggambarkan ya, pergunakanlah waktu kairos itu dengan sebaik-baiknya, yang tidak bisa diulang kembali, gitu kan. Maka Tuhan Yesus juga memberikan tuntunan kepada murid-murid bahwa orang percaya, murid-murid itu harus berbuah. Buahnya itu manis, berdampak bagi orang lain, menjadi solusi bagi orang lain, dan itu diharapkan jangan hanya musiman, tapi setiap hari, gitu ya. Orang Kristen harus berbuah setiap hari, jangan musiman. Nah, ini yang menuntun kita untuk senantiasa berupaya juga berbuah setiap hari. Ada kan ya, ibu-ibu, kaum perempuan, istilah Kristen musiman ya, Kristen kapal selam, Kristen pohon terang, yang dimana setahun sekalipun mungkin saja hanya muncul sekelebat, gitu ya. Musimnya muncul, gitu ya, tapi kalau nggak musim ya nggak muncul, gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga mau menuntun gitu, kalau berdampak jadi berkat bagi banyak orang tuh jangan tunggu musimnya, tapi justru musimnya itu ya setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui perkataan, melalui tindakan, gitu ya. Dan kesempatan itu bisa saja tidak datang 2 kali untuk menjadi buah, untuk berdampak, menjadi vitamin bagi yang lain, gitu ya. Menjadi meningkatkan imunitas bagi yang lain, gitu ya. Jangan musiman, gitu kan. Walaupun sekarang digambarkan masa pandemi, gitu ya. Ya justru pada saat inilah kita juga diingatkan untuk senantiasa menjadi buah. Dan kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kaum perempuan punya peran untuk berbuah. Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, punya kemampuan yang Tuhan berikan dalam tuntunan Roh Kudusnya untuk senantiasa bisa mempergunakan kesempatannya untuk berbuah, apapun itu, dimanapun itu. Kata-kata kita bisa jadi buah yang manis, buah yang berdampak dalam situasi kondisi apapun, yang tidak harus ada musimnya. Ketika di situ mungkin kaum perempuan diperhadapkan, oh iya ya, ada saudara saya, ada tetangga saya, ada orang dekat, ataupun ada orang yang saya kenal ternyata ada dalam kondisi butuh support. Ketakutan mungkin ketika diisolasi, ketakutan ketika terkonfirmasi, oh situ positif COVID, ketakutan, gitu kan. Maka sebenarnya juga kita bisa diajak ataupun dituntun untuk berbuah melalui perkataan kita. Kaum perempuan, ibu-ibu diajak untuk berbuah melalui kata-kata kita yang membangun. Kan bisa begitu. Jadi jangan tunggu musimnya. Musim Natalan, ada musim Natalan, gitu ya. Natalan baru baik sama orang, gitu ya.
Mau hari besar tertentu baik sama orang gitu ya, nggak begitu juga gitu ya, tiap hari. Bahkan dalam situasi-situasi tertentu diajak bicara terkait dengan kata-kata saja kita jadi buah bisa kok gitu ya. Dibandingkan misalnya taruhlah bicara tentang ngumpul lagi gitu ya, makan rujak bareng, ngomongin orang lain gitu ya, ngomongin keburukan orang lain, bagaimana gitu ya. Sekarang sih enggak gitu ya, masa pandemi karena dilarang dua kumpul-kumpul gitu ya. Lebih baik justru mensupport gitu ya, mendukung, melihat segala sesuatu dari positif gitu kan. Apalagi untuk saudara-saudara kita yang diisolasi kan butuh semangat ya. Kita bisa melakukan itu, hal yang sederhana tetapi dampaknya itu loh. Gitu ya. Ketika disemangati, Bu, Mbak, Opung, Oma, Opa, Saudari, Saudara gitu ya. Kamu bisa kok melewati COVID ini, ayo yakin sembuh. Semangat, semangat gitu ya. Ini hal yang sederhana tapi bisa jadi buah gitu. Dan itu benar-benar mempergunakan kesempatan yang ada. Belum lagi bicara tindakan gitu ya. Tindakan yang kita bisa lakukan gitu ya, berdampak. Jadi buahnya sekali lagi ya buahnya manis, enak, bervitamin, bukan buah yang busuk gitu ya. Kadang terlampau matang jadinya buah yang busuk malah jadi berulat gitu ya. Ya tentunya bukan buah yang seperti itu yang diharapkan gitu ya. Jadi pergunakanlah kesempatan yang ada, berbuah tidak mengenal musim, tiap hari harus berbuah sebagai orang percaya. Jadi berkat. Kemudian kaum perempuan yang dikasih Tuhan, ketika kita menghayati kehidupan yang beribadah gitu ya, seringkali justru pandangan kita sempit. Beribadah ya hanya mengikuti dari panduan liturgis gitu ya. Beribadah hanya terkait dengan persekutuan yang sifatnya memuji Tuhan melalui pujian, atau mungkin ya saya ibadah pokoknya saya duduk di rumah karena nggak boleh ke gedung gereja, ya kan saya udah ibadah gitu. Yang penting saya duduk di rumah, saya buka handphone, saya buka laptop, saya buka tab, saya mendengarkan Pak Pendeta, Bu Pendeta untuk memberitakan firman Tuhan. Yaitu saya sudah beribadah gitu ya. Namun justru di sini Tuhan Yesus pun menekankan bahwa ibadah itu pun harus berbuah. Ada enggak ibadah yang tidak berbuah? Ya bisa jadi ada. Kaum perempuan yang dikasih Tuhan, ibu-ibu, apalagi ketika ibadah itu dijadikan sebagai pemuas dirinya saja gitu ya. Jadi ibadah itu sebenarnya datang kita untuk hanya memuaskan diri kita gitu ya. Tapi kalau kita nggak puas, kita mungkin mencak-mencak gitu ya. Kita mungkin kritik sana kritik sini gitu ya. Dan jangan-jangan kata-kata kita bukannya jadi buah yang manis tapi juga buah yang pahit, yang busuk gitu kan, seperti itu. Namun di sini juga diungkapkan bahwa ketika bicara terkait dengan buah, menggunakan kesempatan, maka terkait dengan konsep ibadah kita, bahwa ibadah pun itu harus memberi buah gitu ya. Ibadah itu harus jadi, kita juga harus jadi buah. Menuntun kita untuk menghayati ke arah yang lebih baik. Bukan saja diri kita, tetapi juga kondisi orang-orang di sekitar kita. Hati-hati gitu ya. Ketika kita sering kita memandang diri kita, yang penting saya rajin secara ritual ibadah, tapi kita nggak punya dampak buat sekitar. Nah itu bisa jadi ibadah yang tidak berbuah. Kita ibadah secara ritual, kebaktian, namun kita tidak peduli dengan kondisi sekitar kita, gitu ya. Nah ini kan sesuatu hal yang ironis gitu ya. Namun sekali lagi Tuhan Yesus mengajak
kita semua khususnya kaum perempuan bukan saja hanya menghayati ibadah yang dilakukan secara ritus mungkin di rumah, melihat TV, melihat handphone, tapi juga menghayati ibadah dalam kehidupan sehari-hari yang berbuah sehingga berdampak bukan saja pada perubahan diri sendiri, tapi juga perubahan orang-orang di sekitarnya. Orang yang menghayati ibadah dan berbuah mungkin saja misalnya yang tadinya orang lain memandang diri kita misalnya, wah si ibu ini hati-hati ngomongnya dia mah temperamen, seringkali gampang tersinggung, gampang marah. Namun ketika kita menghayati ibadah, orang memahami kita tidak seperti itu lagi. Beda ya sekarang. Beda ya sekarang. Sudah rajin tersenyum gitu ya. Sekarang juga nggak pernah marah-marah ataupun jadi pemarah. Lebih bisa menahan diri. Beda ya. Kan itu kan salah satu sebenarnya ciri orang berbuah gitu ya. Dan itu bisa dilakukan oleh kaum perempuan. Berdampak. Dan apalagi kondisi sekali lagi pada saat ini gitu ya. Pertemuan secara langsung tidak membuat kita berhenti berbuah. Ketika kaum perempuan harus di rumah masing-masing, khususnya berkebaktian, bukan tandanya kita berhenti berbuah, menghayati kehidupan ibadah yang senantiasa berdampak bagi yang lain. Kita bisa kok melakukan banyak hal gitu ya. Bahkan kalaupun misalnya kaum perempuan punya ide, yuk kita tolongin yuk. Kontak satu gitu kan, nge-WA yang lain. Ibu-ibu bagaimana nih, ada yang kesulitan, ayo yuk kita ada gerakan apa, beras. Ayo gerakan apa gitu ya, gerakan membantu orang yang perlu, yang butuh gitu ya, kan bisa dilakukan gitu ya. Jadi ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Jadi masa pandemi ini bukan berarti kita diem, musimnya diem gitu ya. Masa pandemi jadinya musimnya tidak berbuah, enggak juga gitu ya. Justru dalam situasi kondisi sulit ini juga kita dituntut untuk bisa berbuah gitu ya. Dan sekali lagi kaum perempuan punya peran dan bisa gitu ya. Berbuah kita pahami tentunya kalau mau dipandang sulit ya bisa jadi menyulitkan, tapi sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan bersama. Itu sebenarnya juga masuk pada penguatan kata-kata secara pastoral ketika kita menguatkan orang lain. Jadi kaum perempuan yang dikasih Tuhan, kondisi masa pandemi ini bukan membuat kita terlena. Ya udah deh gitu ya, karena disuruhnya di rumah, maka ya nggak ada yang bisa dilakukan kok di rumah. Namun kita bisa melakukan banyak hal dengan teknologi saat ini yang tentunya berkembang, teknologi informasi yang sekarang sangat bisa dipergunakan untuk juga bisa berjejaring, melakukan hal-hal yang berdampak, berbuah dalam kehidupan kita masing-masing bisa dilakukan. Dimulai dari kaum perempuan. Ayo kira-kira kaum perempuan, komisi kaum perempuan ini mau bikin apa ya situasi masa pandemi ini gitu ya. Kalau dari klasis kan udah ada ya programnya itu ya, walaupun sederhana tapi bisa membangun gitu ya. Kemarin tuh kalau nggak salah ada bagaimana cara membuat kue gitu ya, ada bagaimana cara membuat makanan apa, lomi dan yang lain-lain. Kenapa itu nggak dibuat dari kaum perempuan GKP Cawang itu sendiri? Karena saya yakin ada banyak sekali talenta-talenta yang ibu-ibu miliki, yang kaum perempuan miliki, khususnya di GKP Cawang. Banyak sekali. Dan saya kira ketika itu di-sharekan, dibagikan, itu akan menjadi buah buat yang lain, punya dampak
gitu ya. Jadi bukan saja hanya dari sisi ibadah secara ritual kebaktian, tapi ada banyak hal yang bisa dilakukan. Sekali lagi bahwa kaum perempuan, ibu-ibu semua punya talenta masing-masing, punya kekhususan masing-masing, maka berbuahlah gitu ya. Berdampaklah, bermanfaatlah untuk yang lain. Apalagi di kondisi pada saat ini, mungkin yang lain bingung, aduh usaha saya macet mau ngapain ya. Mungkin ibunya yang satu bisa ngajarin, ibu bikin ini aja gitu ya. Ayo semangat yuk bikin ini aja gitu ya. Kan seperti itu. Mari kaum perempuan yang dikasih Tuhan menghayati pengajaran Kristus. Kaum perempuan pun punya peran untuk berbuah. Kaum perempuan pun punya peran untuk senantiasa berdampak bagi yang lain. Dan di situ Roh Kudus yang akan memampukan. Tinggal bagaimana kita untuk bisa mewujudkannya. Dan kesempatan yang ada pergunakanlah sebaik-baiknya. Kenapa? Karena waktunya singkat. Kita tidak tahu gitu ya bicara terkait dengan waktu ini. Namun pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Dan kita bisa berdampak bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami terus berbuah, untuk kami terus bisa menggunakan kesempatan yang ada untuk berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang, berdampak, menuntun pada perubahan ke arah yang lebih baik. Dan itu tidak dilakukan musiman, tetapi setiap hari di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup. Maka firman Tuhan mengingatkan kami, memberikan kami semangat untuk melakukan yang terbaik. Walaupun dalam masa pandemi ini kami diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan. Kami mungkin juga harus banyak tinggal di rumah. Namun sungguh firman Tuhan yang menuntun kami untuk melakukan yang terbaik. Dan kiranya firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, namun kami wujudkan ketika kami juga senantiasa melakukannya di dalam kehidupan kami. Allah yang Maha Kasih, kami hendak mendoakan kaum perempuan GKP Cawang dengan berbagai macam tantangan pergumulan yang harus dihadapi. Tuhan memberkati, menguatkan. Dengan keluarganya masing-masing, Tuhan juga yang memelihara, menguatkan, memberkati. Tatkala masa pandemi ini berdampak pada banyak sektor, Tuhan yang akan menguatkan bahwa kaum perempuan, persekutuan kaum perempuan bisa untuk menjadi berkat, bisa untuk terus berbuah dan berdampak bagi banyak orang. Berkati saudara-saudara kami yang pada saat ini juga harus diisolasi karena terpapar virus corona. Tuhan yang akan menjamah, memulihkan, memberkati setiap upaya yang dilakukan sehingga saudara kami ini berangsur-angsur membaik, imunitasnya semakin baik dan bisa kembali ke tengah-tengah keluarga. Kami juga hendak berdoa bagi saudara kami yang memiliki berbagai macam pergumulan. Tuhan jugalah yang akan senantiasa mengaruniakan hikmat, memberkati agar mereka bisa menemukan solusi yang terbaik, mencari jalan keluar yang terbaik untuk setiap pergumulan-pergumulan yang ada, dan di situ Tuhan berkarya, bekerja dalam kehidupan mereka. Allah yang Maha Kasih, kami juga turut mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang senantiasa
memberkati, menyertai hingga proses upaya pemulihan yang dilakukan baik vaksinasi dan berbagai macam hal bisa berjalan dengan baik. Kami juga tak lupa mendoakan para fungsionaris komisi pelayanan perempuan dan juga majelis koordinator. Kiranya dalam situasi masa pandemi ini persekutuan pelayanan dan kesaksian tetap bisa diupayakan dengan berbagai macam kreativitas yang bisa dilakukan, sehingga persekutuan kaum perempuan menjadi berkat untuk sesama, berdampak dan membawa perubahan di dalam kehidupan. Allah yang Maha Kasih, pada kesempatan ini juga mungkin ada berbagai macam hal, doa-doa yang tidak terungkapkan melalui kata-kata yang ada di dalam hati kami masing-masing. Ya Tuhan, kami membawanya kepada Tuhan, dan sungguh kami meyakini Engkau mendengar dan merancangkan yang terbaik. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, kita akan mengakhiri persekutuan kita di sore hari ini, dan mari kita memohonkan berkat dari Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kaum perempuan GKP Cawang dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.